Pernah nggak sih kamu merasa hari kamu yang tadinya indah, tiba-tiba hancur cuma gara-gara satu komentar pedas di media sosial atau celetukan tetangga? Wah, sering banget, Vero. Rasanya kayak omongan mereka itu nempel terus di kepala, sampai mau tidur pun masih kepikiran. Nah, itu dia masalahnya. Kita sering banget kasih kunci kebahagiaan kita ke tangan orang lain yang bahkan nggak peduli sama kita. Hari ini, kita bakal bahas gimana caranya ambil kembali kunci itu pakai teknik stoikisme yang simple banget. Kamu bakal belajar gimana caranya punya perisai mental supaya omongan orang nggak lagi bikin kamu tumbang. Selamat datang kembali. Di video kali ini, kita nggak cuma bakal teori aja, tapi langsung ke langkah praktis buat kamu yang pengen hidup lebih tenang dan fokus ke tujuan hidup sendiri. Gue beneran butuh ini, Fer. Kadang gue ngerasa hidup gue itu disetir sama ekspektasi orang lain. Tenang, Bud. Stoikisme itu bukan soal jadi orang yang dingin atau nggak punya perasaan, tapi soal gimana kita bijak milih apa yang layak dapat perhatian kita. Jadi, pastikan kalian tonton sampai habis ya, karena di akhir nanti ada tips khusus buat ngadepin kritik paling pedas sekalipun. Oke, langkah pertama, kita harus paham dulu kenapa kita peduli banget sama omongan orang. Secara biologis, manusia itu makhluk sosial yang pengen diterima kelompoknya. Jadi wajar dong kalau gue ngerasa sakit hati pas dikritik. Wajar banget, Bud. Tapi masalahnya, di zaman sekarang, kelompok kita itu luas banget, sampai ke orang asing di internet. Kita nggak bisa nyenengin semua orang. Stoikisme ngajarin kita buat sadar kalau opini orang itu di luar kendali kita. Kalau kita terus-terusan ngejar validasi, kita bakal jadi budak dari opini mereka. But, kamu tahu nggak konsep dikotomi kendali? Ini adalah fondasi paling penting dalam stoikisme. Apaan tuh? Kayaknya berat banget namanya. Sederhananya gini, bagi hidupmu jadi 2 kolom. Kolom pertama adalah hal-hal yang bisa kamu kendalikan, dan kolom kedua adalah hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Oke, terus omongan orang masuk mana? Jelas masuk kolom kedua, alias tidak bisa dikendalikan. Kamu nggak bisa maksa orang buat suka sama kamu atau berhenti ngomongin kamu. Fokuslah cuma pada apa yang ada di kolom pertama, yaitu pikiran dan tindakanmu sendiri. Tapi Fer, gimana kalau omongannya itu beneran bikin reputasi gue jelek? Nah, di sini stoikisme ngajarin kita buat jadi kayak batu karang di tengah laut. Ombak bisa mukul sekeras apapun, tapi karang tetap diam di sana kok, kokoh. Reputasi itu sebenarnya cuma bayangan, bukan diri kamu yang asli. Diri kamu yang asli itu adalah karakter kamu. Selama kamu tahu kamu benar dan punya integritas, apa yang orang katakan itu cuma angin lalu. Ingat, orang yang ngomongin orang lain biasanya punya masalah sama diri mereka sendiri, bukan sama kamu. Vero, mari kita ambil contoh nyata. Bayangin kamu lagi pakai baju yang kamu suka, tapi teman kamu bilang itu aneh. Apa yang kamu lakuin? Biasanya sih gue langsung ngerasa nggak pede dan pengen ganti baju. Nah, itu artinya kamu ngasih kendali diri kamu ke teman kamu. Seorang stoik bakal mikir, dia nggak suka baju ini, itu opini dia. Saya suka baju ini, itu fakta buat saya. Selama baju itu sopan dan bikin kamu nyaman, opininya nggak punya kekuatan buat ngerubah perasaan kamu, kecuali kamu izinin. Jadi, kuncinya itu di respon kita ya. Tepat banget. Epictetus, salah satu guru stoik, pernah bilang bahwa bukan hal itu sendiri yang bikin kita terganggu, tapi cara kita memandang hal tersebut. Kalau ada orang yang ngehina kamu dan kamu marah, sebenarnya kamu yang lagi nyakitin diri sendiri lewat kemarahan itu. Orang itu cuma lempar umpan, dan kamu milih buat makan umpannya. Kalau kamu diam aja dan tetap tenang, hinaan itu nggak bakal sampai ke jiwa kamu. Kamu menang karena kamu pegang kendali atas emosimu. Teknik berikutnya namanya premeditatio malorum, atau membayangkan hal buruk yang mungkin terjadi. Kedengerannya kok malah bikin stres ya? Justru sebaliknya, dengan ngebayangin skenario terburuk, misalnya kamu bakal dikritik habis-habisan pas presentasi, kamu jadi mentalnya udah siap. Pas beneran kejadian, kamu nggak bakal kaget lagi. Kamu bakal bilang, oh ini toh yang tadi udah gue duga bakal kejadian. Ini bikin kamu lebih tangguh dan nggak gampang panik atau sakit hati karena omongan orang. Ver, gimana kalau yang ngomong itu orang tua atau orang terdekat? Itu kan lebih susah buat cuek. Memang lebih menantang, Bud. Tapi prinsipnya tetap sama. Kita harus bisa bedain mana masukan yang membangun dan mana proyeksi ketakutan mereka.
Kadang orang tua ngelarang kita karena mereka takut kita gagal, bukan karena mereka benci kita. Tugas kita adalah mendengarkan dengan hormat, tapi tetap ambil keputusan berdasarkan nilai-nilai yang kita yakini benar. Kamu hidup buat diri kamu sendiri, bukan buat jadi perpanjangan mimpi orang lain. Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang juga seorang stoik, tiap pagi selalu ngingetin dirinya sendiri. Dia bilang, hari ini aku bakal ketemu orang yang nyebelin, yang gak tahu terima kasih, yang sombong, dan tukang bohong. Wah, kaisar aja ngadepin orang kayak gitu ya? Iya. Dan dia ngingetin dirinya, kalau orang-orang itu bersikap gitu, karena mereka nggak tahu mana yang benar-benar baik. Jadi dia nggak perlu marah. Dengan pasang ekspektasi kalau dunia itu nggak sempurna, kamu nggak bakal kecewa pas nemu orang yang toksik. Kamu udah imun. Salah satu cara paling ampuh buat praktekin ini adalah dengan journaling atau nulis jurnal di malam hari. Gue sering denger nih, tapi apa hubungannya sama omongan orang? Pas kamu nulis, kamu lagi evaluasi hari itu. Tanyain ke diri sendiri. Tadi ada yang bikin gue marah nggak? Kenapa gue biarin omongan si A ngerusak mood gue? Dengan nulis, kamu jadi pengamat atas emosimu sendiri. Kamu bakal sadar kalau kemarahan itu seringnya nggak masuk akal. Journaling bantu kamu buat lebih objektif dan gak gampang kebawa suasana di hari berikutnya. Sekarang kita bahas soal amor fati, mencintai takdir. Maksudnya, kalau orang ngehina kita harus cinta sama hinaan itu. Bukan hinaannya, tapi kejadiannya. Terima kalau itu adalah bagian dari hidup. Stoik percaya segala sesuatu yang terjadi itu ada tujuannya, minimal buat ngelatih kesabaran kita. Anggap orang yang nyebelin itu sebagai personal trainer buat mental kamu. Semakin banyak orang yang berusaha jatuhin kamu dan kamu tetap tegar, semakin kuat otot mental yang kamu bangun. Jadi nggak ada alasan buat benci, malah harusnya makasih udah dibantu latihan. Tapi jujur ya, Fer, kadang gue ngerasa kesepian kalau terlalu bodo amat, takut dijauhin temen. Budi, ada perbedaan besar antara bodo amat sama nggak punya empati. Kita tetap baik, tetap ramah, tapi kita punya batasan. Teman yang beneran teman bakal hargai prinsip kamu. Kalau mereka menjauh cuma karena kamu nggak mau dengerin gosip atau nggak mau ikut standar mereka, berarti mereka emang nggak cocok buat ada di lingkaran kamu. Lebih baik punya satu teman yang berkualitas daripada 100 teman yang bikin mental kita capek terus. Pernah dengar konsep memento mori? Yang artinya, ingatlah kematian itu kan? Bener banget. Kedengarannya serem. Tapi ini adalah alat buat fokus. Kalau kamu sadar kalau hidup ini singkat, apa kamu mau buang-buang waktu cuma buat mikirin omongan orang yang bahkan gak bakal datang ke pemakaman kamu nanti? Wah, dalam banget pertanyaannya. Gunakan waktu yang terbatas ini buat hal yang benar-benar berharga buat kamu. Fokus ke karya kamu, keluarga kamu, dan kebahagiaanmu. Jangan biarin waktu berhargamu dicuri sama opini sampah. Mari kita bahas teknik The Inner Citadel atau benteng batin. Wah, keren nih namanya. Bayangin, di dalam pikiranmu itu ada sebuah benteng yang gak bisa ditembus sama siapapun kecuali kamu izinin. Apapun yang terjadi di luar sana, perang, ekonomi sulit, atau omongan jahat, gak bisa masuk ke dalam benteng itu kalau kamu jaga pintunya. Pintu itu adalah persetujuan kamu. Kalau kamu gak setuju buat merasa terluka, maka kamu gak akan terluka. Kamu adalah penjaga satu-satunya dari kedamaian batin kamu sendiri. Berarti kita harus sering-sering check-in sama diri sendiri ya? Pastinya. Tanya terus, apakah ini sesuatu yang bisa saya kontrol? Kalau jawabannya tidak, ya sudah, biarkan dia pergi. Latihan ini nggak instan, Bud. Butuh waktu bulanan atau bahkan tahunan buat benar-benar mahir. Tapi tiap kali kamu berhasil nggak marah pas dipancing, itu adalah kemenangan kecil yang harus kamu rayakan. Jangan keras sama diri sendiri kalau sesekali masih ngerasa baper. Yang penting kamu sadar dan balik lagi ke prinsip stoik itu. Ada satu lagi tips praktis, yaitu teknik so what. Gimana tuh? Misal, ada yang bilang, kamu kok sekarang gendutan sih? Kamu dalam hati bilang, so what? Emang kenapa kalau gue gendutan? Dunia nggak bakal kiamat kan? Atau ada yang bilang, kerjaan kamu nggak jelas. So what? Yang penting gue happy dan bisa makan. Dengan nanya, so what? Kamu bakal sadar kalau kebanyakan ketakutan kita itu cuma dibesar-besarkan sama imajinasi kita sendiri. Kenyataannya, nggak ada dampak besar dari omongan itu. Kita juga harus belajar buat nggak gampang ngasih label buruk ke suatu kejadian. Maksudnya?
Misalnya kamu dikritik atasan, jangan langsung kasih label, ini bencana. Coba lihat secara objektif. Atasan ngasih saran buat revisi, itu aja, tanpa embel-embel emosi. Dengan ngilangin label emosional, kamu bisa lihat segala hal dengan lebih jernih. Kritik itu mungkin benar buat perkembangan kamu, atau mungkin salah karena atasanmu lagi capek. Apapun itu, reaksimu tetap stabil karena kamu nggak baper duluan. Fair, kalau di lingkungan kerja yang emang kompetitif banget gimana? Dimanapun tempatnya, aturannya tetap sama. Kamu fokus ke kualitas kerja kamu. Itu yang di bawah kendali kamu. Masalah rekan kerja sikut-sikutan atau cari muka, itu di luar kendali kamu. Jangan ikut main di level mereka. Tetap jadi orang yang berintegritas. Di akhir hari, orang yang punya ketenangan batin bakal lebih produktif dan lebih dihargai daripada mereka yang sibuk drama. Stoikisme itu senjata rahasia buat karir yang awet dan mental yang sehat. Penting juga buat ingat kalau kita nggak tahu apa yang orang lain alami. Apa hubungannya sama omongan mereka? Orang yang bahagia nggak bakal sibuk ngejatuhin orang lain. Kalau ada orang yang kasar sama kamu, kemungkinan besar hidup mereka lagi nggak baik-baik aja. Mereka cuma pengen numpahin rasa sakit mereka ke orang lain. Kalau kamu sadar akan hal ini, kamu nggak bakal marah, tapi malah ngerasa kasihan sama mereka. Rasa kasihan itu jauh lebih menenangkan daripada rasa marah. Kamu nggak bakal kepancing buat balas dendam. Nah, sekarang coba deh kamu ingat-ingat satu hal yang paling bikin kamu kepikiran minggu ini. Ada sih, soal komentar di postingan foto gue kemarin. Oke, sekarang pakai kacamata stoik. Apa komentar itu bisa kamu kontrol? Enggak. Apa komentar itu ngerubah siapa diri kamu sebenarnya? Enggak juga sih. Terus, apa untungnya buat kamu kalau kamu terus mikirin itu? Malah bikin gue malas ngapa-ngapain. Tepat. Jadi, langkah terbaik sekarang adalah buang pikiran itu dan fokus ke hal bermanfaat yang bisa kamu lakuin hari ini. Ketenangan itu bukan berarti nggak ada masalah, tapi kemampuan buat tetap stabil di tengah masalah. Gue mulai paham sekarang, stoikisme itu kayak olahraga buat jiwa ya. Bener banget, kamu nggak bisa angkat beban 100 kg di hari pertama. Kamu mulai dari yang kecil-kecil dulu. Mulai dari nggak baper kalau chat nggak dibales, atau nggak marah kalau kena macet. Lama-lama, pas ada masalah gede, mental kamu udah siap. Kamu bakal jadi versi diri kamu yang paling tenang dan gak gampang goyah sama badai apapun. Fair, ada nggak buku yang bisa gue baca buat dalemin ini? Banyak banget. Kamu bisa mulai dari Meditations karya Marcus Aurelius, atau kalau mau yang lebih modern, bisa baca The Daily Stoic punya Ryan Holiday. Di Indonesia juga ada buku Filosofi Teras yang bagus banget buat pemula. Yang penting, jangan cuma dibaca, tapi dipraktekin. Karena stoikisme itu adalah filosofi tindakan, bukan cuma bahan diskusi di atas kertas. Tujuannya adalah supaya hidup kamu benar-benar berubah jadi lebih baik. Salah satu kekuatan stoik yang paling dahsyat adalah kekuatan diam. Diam gimana? Kalau kamu diserang secara verbal, kamu punya pilihan buat nggak membalas. Diam bukan berarti kalah, tapi dia menunjukkan kalau omongan mereka nggak cukup berharga buat dapat respon dari kamu. Pas kamu nggak balas, mereka bakal kehilangan powernya. Mereka pengen lihat kamu marah, tapi pas kamu tetap tenang, mereka sendiri yang bakal bingung dan akhirnya berhenti. Diam adalah bentuk kontrol diri yang paling tinggi. Terus, ingat, fokus ke proses, bukan hasil. Apa hubungannya sama omongan orang? Pas kita fokus ke hasil, kita sering takut gagal karena takut dihina orang. Tapi, kalau kita fokus ke proses, kita cuma peduli apakah kita udah kasih yang terbaik hari ini. Masalah hasilnya gagal atau dapat pujian orang, itu urusan belakangan. Selama kamu udah berusaha maksimal, kamu udah menang di mata seorang stoik. Ini bakal ngurangin beban pikiran kamu secara drastis, karena kamu nggak lagi mikirin penilaian akhir dari orang lain. Kadang gue mikir, apa orang bakal nganggep gue aneh kalau gue tiba-tiba jadi kalem gini? Biarin aja mereka nganggep aneh. Lagi-lagi itu opini mereka. Biasanya orang yang ngeritik perubahan positif kamu itu sebenarnya ngerasa terancam karena mereka nggak berani buat berubah kayak kamu. Tetap konsisten sama jalan yang kamu pilih. Hasilnya bakal kelihatan kok nanti, bukan dari apa yang kamu omongin, tapi dari seberapa damai dan bahagianya hidup kamu dibandingin mereka yang masih sibuk drama. Bayangin diri kamu setahun dari sekarang, kalau kamu terus-terusan peduli omongan orang. Capek banget kan? Banget, Fer. Kayaknya gue bakal stres berat.
Sekarang, bayangin diri kamu setahun dari sekarang. Kalau kamu udah bodo amat dan fokus ke diri sendiri. Wah, kayaknya gue bakal jauh lebih produktif dan happy. Nah, masa depan itu dimulai dari keputusan kamu hari ini. Pilih buat nggak peduli pada hal-hal yang nggak penting. Pilih buat jadi tuan atas pikiranmu sendiri. Kamu berhak dapat ketenangan itu. Jadi, untuk ngerangkum semuanya, pertama, kenali dikotomi kendali. Kedua, siapin mental dengan premeditatio malorum. Ketiga, cintai takdir dengan amor fati. Keempat, ingat kalau hidup itu singkat dengan memento mori. Dan yang paling penting, selalu jaga benteng batinmu. Jangan kasih izin siapapun buat masuk dan ngerusak kedamaian di sana tanpa persetujuanmu. Stoikisme itu bukan soal jadi sempurna, tapi soal jadi lebih baik sedikit demi sedikit setiap harinya. Makasih banget ya, Vero. Obrolan hari ini beneran buka mata gue. Gue bakal mulai coba praktekin dari hal kecil deh. Sama-sama, Bud. Aku seneng kalau ini ngebantu. Buat kalian yang nonton, kalian juga bisa mulai sekarang. Jangan nunggu nanti. Tulis di kolom komentar ya, teknik mana yang menurut kalian paling menantang buat dilakuin. Kita diskusi bareng-bareng di sana. Ingat, perjalanan 1000 mil dimulai dengan satu langkah kecil. Dan langkah kecil kamu hari ini adalah dengan memilih buat nggak baper lagi. Oke, itu dia pembahasan kita tentang stoikisme dan cara berhenti peduli omongan orang. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe untuk update seru lainnya. Bagikan juga video ini ke teman kamu yang mungkin lagi stres gara-gara omongan orang. Sampai ketemu di video berikutnya. Tetap tenang, tetap fokus, dan jadilah versi terbaik dari dirimu sendiri. Bye-bye! Dadah semuanya, semangat ya latihannya!